Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami akan mempresentasikan program yang telah kami buat, yaitu tentang PPDB online. Sebelumnya saya akan memperkenalkan, saya Ajmi Pratama dengan NPM 0651191191. Lalu ada rekan saya Muhammad Riki Firmansyah, Muhammad Ilham, dan Tubagus Ripanolana. Yang pertama akan dijelaskan oleh Muhammad Riki Firmansyah tentang penggunaan aplikasi. Oke, di sini ada tampilan awalnya. Lalu di sini ada navbar syarat, cara pendaftaran, testimoni, kontak masuk, dan daftar mahasiswa. Tapi itu nggak berfungsi ya. Lalu di sini ada syarat pendaftaran sedikit. Lalu kita masuk ke daftar siswa baru. Lalu kita mengisi data siswa. Lalu kita ketika klik tambah, lalu user akan dikirimkan ke tampilan awal. Lalu kita menuju login atau masuk. Di sini ada username admin, lalu passwordnya admin 123, lalu kita submit. Nah, di sini ada panel tampilan admin, lalu kita klik ke data calon siswa. Nah, di sini ada nama yang tadi sudah diinputkan. Lalu di sini ada edit hapus yang nggak berfungsi ya. Untuk bagian database di sini ada tabel akun, yaitu untuk adminnya. Di sini ada username atau field yang membersihkan admin, jaga passwordnya admin 123. Lalu tabel kedua ada tabel murid, ini bersihkan data yang sudah ditambahkan tadi. Lalu lanjut ke bagian config. Untuk bagian config, di sini menggunakan libraries untuk meload database-nya. Dan juga menggunakan helper untuk meload URL-nya, menggunakan sebagai form-nya. Dan juga untuk URL ini memakai URL localhost yang ada di SMPP-nya. Pada konfigurasi database, di sini menggunakan hostname-nya localhost, username-nya root, untuk password-nya dikosongkan, nama database-nya itu ppdb. Lalu untuk bagian root yaitu tampilan awal, yaitu menggunakan view dashboard. Lanjut ke bagian dashboard, di sini menggunakan Bootstrap untuk memperindah tampilannya, jadi untuk CSS juga dia sedikit. Dia juga menggunakan script untuk menampilkan gambar-gambarnya pada carouselnya. CSS di sini nggak terlalu banyak, dia cuma untuk edit-edit navigasi linknya atau kelas navbarnya. Lalu di sini ada button masuk, dia bakal pindah ke page login, view loginnya. Lalu di sini masih ada carousel dari kelas.
bootstrap-nya untuk menampilkan gambar, tulisan. Lalu di sini juga ada button buat pindah ke controller murid dengan fungsi create. Lalu di sini juga pakai script jQuery bawaan bootstrap-nya dan juga bawaan code ignitor-nya. Di sini ada controller dashboard, jadi buat ngeload tampilan dashboard yang tadi sudah di coding. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian login. Ya, di sini terdiri dari controllernya, model, dan view-nya. Oke, kita buka controllernya dulu dengan nama login. Lalu ini modelnya login. Lalu ini view-nya, nama view-nya login. Di sini saya menggunakan Bootstrap dan CSS. CSS-nya itu dituliskan langsung di file yang sama di bagian atas di dalam tag head. Lalu kita ke bawah, ini ada kontainer untuk formnya. Di sini ada untuk memanggil logo dan title ya, form login. Lalu kita ke bawah, di sini ada form dengan action memanggil controller yang namanya login, lalu slash nama function ya, aksi login. Ini ya. Lalu metodenya post, dan di bawah ini untuk menginputkan. Dengan yang harus perhatikan itu bagian namanya harus sesuai. Nah, ini modelnya dengan function check login untuk memanggil atau memvalidasikan data yang diinput sama dengan yang di database. Lalu kita ke controller sekarang. Nah, ini yang pertama itu ini namanya sama ya dengan file. Di sini ada function construct untuk memanggil model mlogin yang tadi, yang ini. Lalu ada function index untuk memanggil view login. Lalu di bawah ada function aksi login untuk proses validasi data yang diinput sama dengan data di database. Nah, ini ya, username test input, mengambil dari post yang di view login. Ini untuk cek atau proses validasi apakah sama data yang di akun ini, di tabel akun di database, dengan yang kita input di form tadi. Lalu jika benar, maka akan di redirect ke panel, ke halaman selanjutnya. Jika tidak, else, maka akan dibalikan lagi ke form login untuk memasukkan data yang benar. Lalu di bawah ini ada function logout untuk logout nanti saat di panel, form panel, dengan redirect default atau sama dengan dia akan balik ke dashboard atau sesuai yang kita setting di root, default rootnya. Ya, kita lihat ya rootnya ini. Nah, di sini dashboard, nama controllernya memanggil view dashboard. Nah, di bagian panel ini kita ada di sini ada view. Lalu di bagian navlink ini, ketika kita mengklik data calon siswa, kita akan langsung ke bagian murid atau indeks. Nah, di sini ada kelas mana yang bagian CI control, public function index. Nah, di sini kita meluat dan view-nya ke panel, bagian panel. Saya akan menjelaskan pada bagian menampilkan data. Oke, di sini ada 3 file, yaitu controllernya, lalu modelnya ini,
dan view-nya. Oke, ini view-nya itu untuk menampilkan datanya. Ini controllernya untuk memanggil model. Jadi kita pakai yang siswa yang bawah untuk menampilkan data dari database. Tidak pakai yang input. Input untuk bagian input. Lalu kita pakai yang function index. Nah, ini kita meload view siswa. Oke, lalu ini modelnya. Kita pakai function di model, itu function tampil data. Ini untuk mengambil data dari tabel murid di database. Oke, cukup sekian dari penjelasan program yang kami buat. Atas kekurangannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.